Setelah malam panjang mereka lalui, hubungan Hendra semakin dekat. Walaupun alam hati ia sangat mencintai istrinya itu. Tapi apa daya, pesona dan keagresifan Vanessa juga tak menampik Hendra untuk terus bersamanya. 1 bulan berlalu, hubungan Hendra dan juga Vanessa semakin jauh hingga Hendra diam-diam sudah menikahi Vanessa karena sedang mengandung anaknya. Hari ini Carmilla seperti biasanya menyiapkan sarapan untuk suaminya. Walaupun semakin hari Hendra semakin jauh, ia tak mau melalaikan tugasnya sebagai istri. Mas, sarapan. Ucap Carmilla yang sudah menata sarapan di ruang makan. Iya yang. Kamu masak apa? Tanya Hendra. Kesukaan kamu, Mas. Oh ya, Mas. Aku boleh ganti nanti jalan sama Naina. Izin Carmilla. Boleh, asal pulangnya tepat waktu. Hendra menyendok makanan ke dalam mulutnya. Makasih, Mas. Setelah Hendra pergi, ia ingin menghubungi sahabatnya untuk bisa bertemu. Ia ingin mencari kado buat suaminya karena ulang tahun. Ia begitu antusiasnya, walaupun kecurigaan di hati Carmilla semakin bertambah. Setelah ulang tahun suaminya, ia ingin suaminya jujur kepadanya dengan menampilkan bukti foto yang ia punya. Semoga Mas Hendra mau berkata jujur dan meninggalkan wanita itu. Dan mengarungi rumah tangga bersama lagi. Karena sudah ada anak yang akan bisa membuat hubungan ia dan Hendra. Aku akan memaafkan keikhlasan Mas Hendra jika memang ia menjalin kasih dengan sahabatnya itu. Gumam Carmilla yang mengelus perutnya yang rata. Ia mengetahui bahwa ia mengandung saat kemarin ia mencium bau bawang. Dan ia iseng untuk tes pack dan akhirnya garis 2. Carmilla begitu bahagia saat tahu ia mengandung. Bahkan ia tak sabar untuk memberitahu suaminya itu. Setelah semua siap, ia berangkat ke rumah Naina. Ia sudah mengajak Naina untuk ke mall dan sampai di depan rumah Naina. Carmilla turun dari motor, mengetuk pintu rumah Naina. Tok, tok, tok. Assalamualaikum Naina. Jadi enggak? Jadi aku tinggal nih. Teriak Carmilla di depan rumah Naina. Sabar atuh. Iya, ini udah keluar. Bawel amat, ucap Nani dari dalam. Setelah menyambar tas, Naina keluar dan membuka pintunya. Krek. Sekarang, tanya Naina yang sudah siap di depan Carmilla. Minggu depan juga boleh, ucap Carmilla bersungut-sungut. Hehehe, bercanda kali. Ayo, keburu panas, ajak Naina. Gue yang ajak, kenapa kamu yang heboh sendiri? Mereka pun berjalan menuju motornya dan naik. Carmilla membawa motornya dengan kecepatan sedang. Ia melakukan motornya hingga di depan mall. Ia memarkirkan motornya dan masuk dengan Naina berjalan beriringan. Saat tiba di lantai atas, ia masih bingung mau mencari apa. Kamu mau cari apa, Carmilla? Tanya Naina. Uang melihat sahabatnya itu. Aku mau cari kalau buat suamiku. Apa ya kira-kira? Tanya Carmilla kepada Naina. Kalau jam tangan gimana? Usul Naina. Boleh juga. Aku belikan itu saja. Akhirnya Carmilla memilih jam tangan untuk suaminya. Ia akan memberikan kejutan untuk suaminya nanti malam. Tapi ia ingin nanti sore ke rumah ibu mertuanya dulu. Entah kenapa hari ini Carmilla ingin mengunjungi ibu mertuanya itu. Hatinya sedikit gusar. Nay, ayo kita pulang. Aku udah dapat yang aku cari. Ajak Carmilla kepada Naina. Ayo kalau begitu. Naina dan Carmilla berjalan beriringan. Dan saat di perjalanan, Carmilla yang masih fokus dengan jalanan. Sedangkan Naina matanya yang kesana kemari melihat sekeliling. Ia melihat seseorang mirip suami Carmilla sedang berjalan dengan seorang wanita dengan begitu mesranya. Mil, aku ke toilet bentar ya. Kamu tunggu di parkiran. Tumben. Iya, ini kebelet. Ya udah, aku tunggu di parkiran ya. Setelah Carmilla pergi, Naina mengikuti seseorang itu. Dan betapa syoknya ia melihat seseorang itu dan tak lain suaminya sahabatnya. Berengsek.
Jadi dia udah selingkuh di belakang sahabat gue. Awas saja. Gue gak akan tinggal diam. Batin Naina yang sedang mengawasi manusia pengkhianat itu. Naina masih mengikuti kemana mereka pergi. Dan ia tertegun. Mereka masuk ke dalam toko perlengkapan bayi. Ngapain mereka ke sana? Naina memakai masker dan mengikuti Hendra dan wanita itu ke dalam toko. Mas, gimana menurutmu, Mas? Apa ini cocok untuk anak kita nanti? Ucap Vanessa kepada Hendra. Cocok koyang, lebih baik kita cari yang netral saja. Kita kan nggak tahu jenis kelaminnya apa. Ucap Hendra. Dan ucapan itu membuat dada Naina terasa terbakar. Bahkan ia mengambil video dan Hendra yang berbicara kepada wanita itu. Setelah mendapatkan bukti, ia pergi dari hadapan mereka. Untung tak curiga. Dan aku harus kasih tahu ini kepada Carmilla. Aku nggak mau sahabatku disakiti oleh Beijing. Penjina itu, umpat Naina. Setelah apa yang ia dapat, Naina kembali ke parkiran. Dan sudah ada ayah yang menunggu dengan bersungut-sungut. Bagaimana tidak, ke toilet saja sampai setelah jam lebih. Kamu ngapain di toilet, ha? Tanya Carmilla yang sudah mode marah. Hehehe, kebelet. Jadi lama, kayak nggak tahu aja kalau aku lagi mules. Ucap Naina, cengar-cengir. Nggak lucu, ayo pulang. Ajak Carmilla. Mereka pun pulang. Sedangkan Carmilla mereka merasa bahagia. Ia ingin memberikan kejutan untuk suaminya itu. Sampai di depan rumah Naina. Naina mengajak Carmilla masuk. Ia akan memberikan bukti tentang suaminya itu. Yuk, ikut aku, ada yang ingin aku bicarakan kepadamu. Ajak Naina. Bicara apa, Nai? Aku nanti sore mau ke rumah mertua. Kamu harus lihat ini. Jadi persiapan hatimu juga mentalmu. Naina menyodorkan ponselnya dan menampilkan video yang ia lakukan tadi saat pengintaian. Carmilla melihat video itu dengan seksama. Mata Carmilla membulat sempurna dan lirih sudah air matanya. Apa ini benar, Nay? Kamu gak bohong kan? Carmilla berbicara dengan masih memandang layar ponsel. Benar, Mil. Maaf, aku udah beberapa kali mempergoki mereka. Dan aku juga tahu mertuamu mendukung hubungan mereka. Maaf, aku baru cerita sekarang. Kamu masih mencari bukti dulu. Jika aku berkata belum tentu kamu akan percaya. Dan sekarang terserah kamu mau apa. Aku gak mau kamu semakin tersakiti. Kamu mau ke rumah mertua kamu kan? Jangan sekarang, nanti malam saja. Nanti malam di sana ada acara 4 bulanan istri baru suamimu. Kamu tahu dari mana? Aku tahu dari ibu. Dia yang bantu-bantu di sana. Kamu kan tahu ibuku pegawai catering yang ada di gang depan. Jadi mertuamu menyuruh tempat kerja ibu untuk mengirim makanan ke sana. Tegas Naina. Baiklah, aku akan kemana dan membawa kado yang tadi aku beli. Sekarang apa yang akan dia lakukan jika aku datang dengan secara tiba-tiba? Maafkan aku, Carmilla. Aku gak bermaksud untuk nyakitin kamu. Aku hanya ingin kamu tahu bagaimana kebejatan suamimu itu. Aku gak mau kamu terus dibohongi olehnya. Terima kasih, Nay. Kamu sahabat aku yang paling baik. Aku tahu ini gak berat. Tapi aku harus kuat demi dia. Carmilla mengelus perutnya yang masih rata. Kamu hamil, Mil? Tanya Naina menatap Carmilla. Iya, awalnya aku ragu. Tapi Allah memberi aku harapan untuk mempertahankan rumah tanggaku. Tapi sekarang aku ragu. Tolong rahasiakan kehamilanku, hanya kamu saja yang tahu. Iya, aku akan merahasiakannya. Tapi semua keputusan kamu, aku akan selalu mendukungmu, Carmilla. Mereka berpelkan. Setelah mengetahui semuanya, Carmilla kembali ke rumahnya untuk menenangkan hatinya yang sakit akibat pengkhianatan suaminya. Carmilla sangat lelah akibat satu ungkapan yang bisa mencungkil-balikan hatinya. Saat sedang menanti buah hati datang suaminya sudah mengkhianatinya dengan menikam diam-diam dengan sahabat Hendra. Hari ini, Carmilla ingin memberikan kejutan untuk suaminya dengan datang ke rumah mertuanya.
Tapi ia ingin mengirim pesan kepada suaminya. Apakah ada alasan Hendra langsung pulang? Mas, nanti pulang jam berapa? Pesan yang dikirim oleh Carmila kepada Hendra. Dan tak lama suaminya pun membalas. Maaf ya yang, aku nggak bisa pulang cepat. Malam ini aku ada lembur. Jawaban Hendra dan membuat Carmila sangat geram. Bagaimana tidak? Setiap hari itu aja yang ia ucapkan. Akhirnya Carmila mengalah saja. Baiklah mas, jangan lupa makan. Jaga kesehatan. Pesan terakhir yang aku kirim sebelum nanti ia memberi kejutan kepada suaminya itu. Aku akan mengalah jika jawaban kamu memang lembur mas. Tapi jika kamu berbohong, entah apa yang akan terjadi nanti. Jika aku datang, gumam Carmila. Carmila siap-siap untuk pergi ke rumah mertuanya dengan didampingi oleh Naina sahabatnya. Dan Naina sudah datang ke rumah Carmila untuk menjemputnya. Apakah kamu siap, Mel? Naina yang sudah ada di ruang tamu. Sudah. Aku ingin seberapa Mas Hendra mempertahankan aku, Nai. Dengan muka yang sudah berkaca-kaca. Jangan menangis, Mel. Kamu pasti bisa. Jangan jadikan kamu lemah di hadapan mereka. Naina menguatkan Carmila. Jika keinginanmu itu tak diwujudkan oleh Hendra, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Aku akan mengalah dan menjauh, Nai. Intinya, jika dia memilih, dia aku yang mundur. Buat apa bertahan dengan laki-laki yang tak cukup hanya dengan satu istri? Jawabnya Carmila tegas. Sudah cukup hatinya yang dibuat sakit. Jangan sampai anaknya yang mengalami semuanya. Biarkan dia hidup dengan anaknya kelak. Sudah siap, Mil. Ayo kita berangkat. Mungkin sudah mulai. Mereka berangkat berdua. Dengan perasaan berdebar dan tangannya mulai berkeringat. Kamu yang kuat ya, Mil. Aku akan selalu ada untukmu. Ucap Naina yang sudah turun di depan rumah mertuanya itu. Iya, Nai. Aku akan kita demi anak yang aku kandung. Naina dan Carmila turun agak jauh dari rumah mertuanya. Dan benar saja, mobil suaminya sudah terparkir rapi di halaman rumah itu. Bahkan sudah ada beberapa tetangga yang berdatangan. Carmila melihat mertuanya dari jauh. Betapa bahagianya mertuanya itu menyambut para tamu. Beginilah rasanya, kenapa ibu selalu ketus kepadaku. Batin Carmila. Carmila memakai kerudung dan juga masker. Ia dan Naina masuk dengan cepat agar semua orang gak curiga bahwa ia datang dengan menutup wajahnya. Dan mertua Carmila pun tak mengenalinya. Mereka duduk di antara ibu-ibu yang datang dengan tenang. Carmila dan Naina hanya saling pandang saja. Sesaat acara akan dimulai, suaminya datang dengan gundiknya itu bergandengan sangat mesra. Hati Carmila sakit sekali melihat pemandangan di depannya. Tapi Carmila sabar hingga acara selesai. Ia bangkit dan membuka masker serta kerudungnya. Semua mata memandang ke arah Carmila. Betapa tidak kaget Hendra pun. Terjingkat kaget saat di depan matanya sendiri istri pertamanya datang. Kak Carmila. Hendra gelagapan melihat istrinya di depannya saat ini. Dan melepaskan tautan tangan dengan istri sirinya itu. Iya mas. Kenapa? Kaget? Atau takut ketahuan begitu? Suara Carmila dibuat sesantai mungkin. Mas bisa jelaskan Carmila. Hendra mulai mendekati Carmila. Berhenti di situ. Buat apa menjelaskan? Bukannya sudah jelas ya? Senyum sinis ditampilkan oleh Carmila. Sekarang begini mas. Kamu pilih dia atau aku? Maafkan aku Carmila. Aku akan berbuat adil kepada kalian. Ucap Hendra. Hah? Adil katamu? Adil yang bagaimana? Maafkan aku Carmila. Aku tak bisa meninggalkan Vanessa. Karena dia mengandung anakku. Dan aku juga mencintaimu. Serakah. Ibu Hendra pun ikut berbicara. Carmila juga jaga ucapanmu. Kamu di depan suamimu. Bagaimanapun kamu harus menerima Vanessa sebagai adik madumu.
Dia sedang mengandung anaknya, Hendra. Hendra sangat menginginkan anak, dan sampai sekarang kamu belum memberikan itu untuk Hendra. Jadi ibu mohon, hargai Hendra sebagai suamimu, dan Vanessa yang sebagai adik madumu. Kalian akan akur dan bisa mengasuh anak bersama-sama, ucap ibu mertua yang tak berperasaan. Mendengar itu hati Carmila sakit, bahkan lebih sakit. Orang tua yang ia hormati melebihi ibunya sendiri tega menyakitinya dengan kata-kata pedas. Baiklah, Mas, jika kamu memilih dia, aku rela. Setelah mengatakan itu, Carmila pulang dengan hati yang semakin sakit. Tunggu, Carmila. Belum sempat mengejar Carmila, Vanessa membuat Hendra berhenti. Mas, oh, sakit mah, ucap Vanessa yang kesakitan. Agar Hendra tak mengejar Carmila. Kamu gak apa-apa, yang. Hendra sangat khawatir dengan kehamilan Vanessa. Takut terjadi apa-apa. Ayo, Mas antar ke kamar. Hendra memapa Vanessa ke kamar. Nanti saja aku pulang ke rumah. Ia akan menjelaskan tentang apa yang ia alami. Semoga Carmila mengerti, batin Hendra. Sedangkan Carmila pulang dengan derai air mata. Suaminya yang ia harapkan untuk mengejarnya ternyata tidak sama sekali. Apa yang ia harapkan dari pernikahan ini? Lebih baik mengalah daripada ia teruskan akan membuat sakit hatinya bertambah. Kamu yang sabar ya, Carmila. Aku akan selalu ada untukmu. Naina berusaha untuk menghibur Carmila. Apa salahku, Nai? Hingga Mas Hendra tega mengkhianati aku. Carmila menangis tergugu di pundak sahabatnya itu. Jangan pikirkan bacengan itu. Apa langkah kamu selanjutnya? Tanya Naina. Mungkin aku ingin bercerai dari dia, Nai. Aku sudah yakin Mas Hendra akan mempertahankan dia ketimbang aku, yang tak bisa memberikan keturunan ini. Apa kamu yakin? Insya Allah, aku sudah siap untuk itu. Carmila dan juga Naina pulang. Naina mengantarkan Carmila ke rumahnya dan sampai di depan rumah, Carmila dan Naina turun. Maaf ya Carmila, aku gak bisa temanin kamu, ucap Naina sedih. Gak apa-apa kok Nai, aku kuat, dengan menampilkan senyum manisnya. Carmila pun masuk ke dalam rumah dan Naina pulang. Setelah jam 10 lewat, Hendra pulang ke rumah. Ia ingin menjelaskan apa yang terjadi hingga ia menikahi Vanessa. Ceklek. Pintu dibuka oleh Hendra. Tapi ruang tamu. Keadaan sepi, Hendra pun melanjutkan untuk ke kamar. Mungkin Carmila berasa di sana. Dan benar saja, saat membuka pintu, Carmila ada di sana duduk meringkuk. Sayang, Hendra mendekati Carmila yang duduk meringkuk itu. Carmila mendengar suara Hendra yang mendekat. Berhenti di situ, Mas. Jangan mendekat. Maafkan Mas Carmila. Mas akan jelaskan semuanya. Hendra duduk di hadapan Carmila dengan bersimpuh. Apa yang akan kamu jelaskan, Mas? Bukannya aku sudah melihat semuanya. Bukan begitu ceritanya, sayang. Terus cerita yang bagaimana? Carmila menanggapi dengan santai. Maafkan aku, Carmila, aku salah. Hanya itu kata yang terucap dari bibir Hendra dan menunduk.